Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul Rijaldi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin berjalannya presentasi kali ini. Presentasi kali ini ada 6, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga ada fitur web kami, yang keempat ada manfaat bagi produsen dan konsumen, yang kelima ada keunggulan, dan yang terakhir ada implementasi. Sebelum lanjut pada presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Yusuf, yang kedua ada Fajar, yang ketiga ada Faldi Ahmad, keempat ada Yosi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tiara Nurul. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dalam industri batik saat ini mencakup adopsi platform digital untuk pemasaran, penjualan, dan produksi. Perusahaan batik memanfaatkan media sosial dan situs web guna meningkatkan visibilitas produk serta menerapkan sistem manajemen produksi berbasis teknologi untuk efisiensi rantai produk. Integrasi teknologi identifikasi juga digunakan untuk mengamankan keaslian produk batik, meningkatkan konektivitas dan juga efisiensi operasional, serta memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing global. Identifikasi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem jual beli online batik meliputi yang pertama, ada efisiensi transaksi, di mana mengatasi antrian dan waktu yang dibutuhkan pelanggan saat melakukan pemesanan online dan meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan atau hambatan selama proses transaksi. Yang kedua, ada akurasi informasi produk, di mana memastikan informasi produk yang tersedia online akurat, lengkap, dan terkini, serta menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian antara informasi online dan produk yang sebenarnya. Yang ketiga, ada pengelolaan stok, di mana menyediakan sistem yang dapat memantau dan mengelola stok dengan efektif. Juga mencegah terjadinya situasi di mana produk yang dijual online ternyata telah habis stok di gudang. Yang keempat, yaitu antarmuka pengguna yang intuitif, di mana membangun antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dipahami. Juga meminimalkan hambatan bagi konsumen dalam menavigasi dan menggunakan platform jual beli online. Untuk selanjutnya, yang kelima, yaitu ada keamanan dan perlindungan data, di mana memastikan tingkat keamanan yang tinggi dalam transaksi online, juga melindungi data pribadi dan informasi finansial pelanggan dari potensi risiko keamanan. Untuk selanjutnya, yang keenam, ada kemudahan pencarian dan filter produk, di mana fitur tersebut menyediakan pencarian yang canggih dan filter produk berdasarkan kriteria tertentu. Juga membantu konsumen menemukan produk batik yang diinginkan dengan cepat dan tepat. Yang ketujuh, yaitu fleksibilitas dalam metode pembayaran, menyediakan beragam metode pembayaran yang aman dan nyaman, juga memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedelapan, yaitu ada integrasi dengan media sosial, di mana mengintegrasikan sistem jual beli online dengan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas produk. Juga memfasilitasi pembagian informasi dan testimoni dari konsumen melalui media sosial. Yang kesembilan, ada ketersediaan layanan pelanggan online, di mana menyediakan saluran komunikasi online seperti chat atau pesan instan untuk membantu pelanggan. Juga memberikan dukungan pelanggan yang responsif dan efisien. Yang ke-10, yaitu mobilitas dan aksesibilitas, di mana memastikan bahwa platform dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar, dan juga mengoptimalkan responsivitas dan pengalaman pengguna pada perangkat mobile. Mungkin sekian dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Yosi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan.
Alasan kami membuat aplikasi ini yang pertama untuk meningkatkan pasaran, karena untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas melalui platform online. Yang kedua, memperluas jangkauan geografis dan meningkatkan potensi penjualan. Yang kedua, kemudahan akses konsumen. Jadi secara tidak langsung konsumen tidak perlu datang ke tokonya langsung untuk membeli suatu barang atau mencari barang tersebut. Yang ketiga, pembaruan informasi cepat, memungkinkan pembaruan informasi produk secara cepat dan real time, mencakup stok, harga, dan model terbaru. Jadi si penjual itu bisa mencari kriterianya sesuai apa yang dia cari. Yang keempat, mencari filter produk. Yang kelima, optimasi proses transaksi. Jadi meningkatkan efisiensi transaksi dengan meminimalisir antrian dan waktu yang diperlukan dalam pembelian. Yang keenam yaitu ekspansi pemasaran, memberikan platform untuk strategi pemasaran digital yang lebih efektif, termasuk integrasi dengan sosial media. Yang ketujuh, analisa dan pemahaman pelanggan, mengumpulkan data transaksi dan perilaku pelanggan untuk menganalisis yang mendalam, membantu dalam pemakaian keputusan strategi. Kedelapan, fleksibilitas dan kepuasan konsumen, memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa keterbatasan waktu. Yang kesembilan, peningkatan branding, membangun citra merek yang lebih kuat melalui kehadiran online yang profesional dan modern. Kesepuluh, efisiensi operasional, mengoptimalkan proses penjualan dan pengolahan stok secara efisiensi, mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu fitur web. Fitur web yang satu, fitur pencaharian. Yang kedua, kemudahan akses konsumen. Yang ketiga, e-commerce. Yang satu, fitur konsumen, fitur pencarian. Jadi kemungkinan pengguna mencari produk sesuai kriterianya. Yang kedua, kemudahan akses konsumen, menyajikan fitur yang mempermudah pelanggan melakukan transaksi online. Yang ketiga, e-commerce, yaitu menekankan kecepatan dan akurasi dalam menyajikan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat program yang telah kelompok kami buat bagi produsen dan tentunya bagi konsumen. Untuk manfaat produk yang telah kami buat bagi produsen yaitu satu, ekspansi pemasaran, meningkatkan jangkauan pasar dan potensi penjualan dengan akses ke konsumen yang lebih luas karena menggunakan internet dan digitalisasi. Nomor 2, pengelolaan stok yang efisien, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan stok yang lebih efisien, mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan ketersediaan stok dan lain-lain. Nomor 3, biaya transportasi yang lebih rendah, tentunya mengurangi biaya transportasi karena tidak diperlukan pergerakan fisik produksi produk ke lokasi konsumen. Yang keempat, branding dan visibilitas. Tentunya ini meningkatkan citra merek dan visibilitas melalui kehadiran online yang profesional. Yang kelima, analisis data pelanggan, mengumpulkan data pelanggan untuk dianalisis dan membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Sedangkan bagi manfaatnya bagi konsumen yaitu satu, kemudahan berbelanja. Tentu saja ini mempermudah karena memungkinkan konsumen untuk berbelanja di mana saja, kapan saja. Nomor 2, akses informasi produk, menyediakan akses cepat dan mudah tentunya ke informasi produk kami, termasuk stok terbaru, variasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pilihan dan pencarian yang mudah, memberikan pilihan produk yang lebih luas dan fasilitas pencarian yang memudahkan konsumen bagi menemukan produk yang mereka inginkan. Yang keempat, transaksi yang cepat dan aman, memungkinkan transaksi yang cepat dan aman
dengan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel yang telah kelompok kami tawarkan. Yang kelima, fleksibilitas dalam transaksi, memberikan fleksibilitas dalam metode pembayaran dan meningkatkan kenyamanan konsumen. Yang keenam, ketersediaan informasi secara real time, menyediakan informasi produk yang akurat dan real time, mengurangi ketidakpastian dalam pembelian, seperti stoknya ada atau tidaknya bisa dilihat. Dan yang terakhir, nomor 7, pengalaman berbelanja yang ditingkatkan, meningkatkan pengalaman berbelanja dengan antar muka pengguna yang intuitif dan responsif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fajar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Valdi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan aplikasi. Yang pertama ada pemercepatan proses, dan yang kedua pengoptimalkan pengalaman berbelanja. Yang pertama, pemercepatan proses menyoroti bagaimana aplikasi dapat mempercepat proses penjualan batik. Dapat meningkatkan efisien operasional satu organisasi atau bisnis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin atau mengolah data responsibilitas yang lebih cepat. Keunggulan dalam pemercepatan proses dan membantu organisasi merespon perubahan pasar atau keadaan dengan lebih cepat, mungkin mereka untuk mengambil keputusan dan bertindak secara proaktif, inovasi produk atau layanan. Dengan mempercepat proses pengembaraan produk atau layanan, perusahaan dapat mempercepat waktu peluncuran produk baru atau meningkatkan produk, memberikan keunggulan kompetitif, peningkatan kualitas. Meskipun fokus utama adalah kecepatan, pemercepatan proses yang baik juga dapat membawa peningkatan kualitas karena efisien dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan akurasi atau keamanan kepuasan pelanggan. Pemercepatan proses dapat mempercepat waktu respon terhadap pelanggan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan karena layanan atau produk lebih cepat tersedia di proses, penurunan biaya operasional. Dengan mempercepat proses, organisasi dapat mengurangi biaya operasional karena waktu kerja yang lebih efisien seringkali berarti penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Adaptasi terhadap teknologi baru. Kecepatan dalam merespon perubahan teknologi dapat keunggulan kompetitif, memungkinkan organisasi untuk mengadopsi teknologi baru dengan lebih cepat daripada pesaingnya. Nah, di sini yang kedua, pengoptimalkan pengalaman berbelanja, meningkatkan pengalaman berbelanja online bagi konsumen. Terima kasih kepada Valdi untuk pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai implementasi program. Di sini ada halaman from login. Di sini kita harus mengisi username dan password. Jika belum mempunyai akun, kita harus daftar terlebih dahulu di halaman bawah from login. Lanjut. Jika sudah login, maka kita disambut dengan tampilan selamat datang. Ini juga ada tampilan dashboard, adalah tampilan dashboard di mana ada kategori, yaitu tampilan batik pria dan tampilan batik wanita. Lanjut. Di sini kita masukkan ke tampilan batik pria. Di sini ada harga baju. Kita juga bisa menambahkan keranjang
dan juga bisa melihat detail barang yang kita beli. Lanjut, halaman batik wanita. Sama seperti sebelumnya, kita bisa cek harga, tambah barang. Lanjut, detail produk. Di sini kita bisa melihat nama produk, keterangan, bahan yang dibuat, dan ukuran. Lanjut, kategorinya batik wanita, stok, dan harga. Jika sudah lihat detail, kita juga bisa tambah keranjang dan kembali. Lanjut, di sini ada tampilan keranjang. Tampilan keranjang belanja. Yang kita tambahkan ada nama produk, jumlah harga, total, hapus, keranjang, kembali. Jika lanjut membeli, kita klik pembayaran. Nah, ini adalah halaman input pengiriman dan pembayaran. Kita mengisi nama lengkap, alamat, nomor telepon, opsi pengiriman, dan metode pembayaran. Selanjutnya, tampilan proses pesanan. Jika sudah pembayaran, maka akan menampilkan kata selamat, pesanan Anda berhasil diproses. Baik, lanjut. Di sini ada halaman dashboard admin. Kategorinya ada data barang dan invoice. Seperti biasanya, jika sudah login, akan muncul selamat datang pada pojok atas kanan. Lanjut, di sini ada halaman data barang. Kita bisa input atau tambahkan barang yang akan ditampilkan pada halaman. Ada nama barang, kategori, keterangan, harga, stok, dan aksi. Baik, lanjut, halaman input produk. Kita input nama barang yang akan ditambahkan, keterangan, kategori, harga, stok, dan foto produk. Lanjut, halaman invoice. Ini adalah halaman yang memesan produk kita. Ada di invoice nama pemesanan, nomor telepon, pengiriman, pembayaran, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, batas pembayaran. Lanjut, dan ini adalah halaman menyelesaikan data pemesanan. Sama saja, ada nama pemesanan, nomor telepon, pengiriman, pembayaran, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, dan batas pembayaran. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yusuf untuk pemaparannya. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab, di mana akan dilakukan dalam grup chat WhatsApp pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Maka dari itu, untuk presentasinya saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. you.
kasih.